Mereka tersenyum sinis dan berkata, "Hanya keluarga." Keluarga yang sama yang dulu melihat ayah tiri saya memukul saya saat remaja, sementara saya memegang amplop uang untuk membantu mereka. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya hanya menulis satu transfer terakhir. Mereka tidak sadar itu akan jadi yang terakhir. Kalau Anda pernah bayar harga demi disebut keluarga, dengarkan baik-baik. Karena saya tidak hanya transfer uang. Saya tulis ulang seluruh sejarah keluarga kami. Nama saya Aira dan sejak kecil saya sudah belajar bahwa keluarga hanyalah kata lain untuk kewajiban. Setidaknya buat saya. Saya berumur 8 tahun waktu ibu menikah dengan Pak Budi. Saya ingat berdiri di kantor catatan sipil Depok pakai gaun terbaik. Gaun bunga kecil yang ibu beli di pasar loak. Pak Budi hampir tak melirik saya saat upacara. Matanya hanya ke anak laki-lakinya, Dika, yang boleh pegang cincin. Bahkan saat itu saya sudah tahu posisi saya di keluarga baru ini, di bawah terlihat. Di atas tak ada. Rumah kami di pinggiran Depok sederhana. Tapi semakin bukan milik saya setelah mereka pindah. Dika dapat kamar lebih besar yang dulu saya miliki sejak umur 5. Dia butuh ruang lebih, ibu bilang sambil bantu saya pindah barang ke kamar loteng yang diubah. Langit-langitnya miring rendah. Saya tak bisa berdiri tegak dekat dinding. Tapi saya selalu bikin semuanya berhasil. Saat umur 16, saya sudah ahli jadi tak terlihat. Bangun jam 5 pagi mandi duluan. Masak sarapan. Bersihkan rumah. Lalu hilang ke sekolah. Pulang. Kerjakan PR di perpustakaan sampai tutup karena Pak Budi tak suka suara kalau lagi nonton TV. Saya kerja di toko Surya setelah sekolah. Pak Surya bayar tunai di bawah meja dan saya tabung tiap rupiah. Uang itu dana pelarian, dana kuliah, dana apa saja kecuali tetap di sini. Tapi keluarga punya rencana lain. Bulan Desember, 2 minggu sebelum liburan akhir tahun, saya baru terima 3 juta rupiah untuk 3 bulan istirahat. Bersihkan, dan lembur. Saya simpan tunai dalam amplop di tas sekolah. Besok pagi mau deposit. Akhirnya cukup buka rekening sendiri tanpa tanda tangan orang tua. Pulang. Saya temukan ibu di meja dapur menangis. Tagihan bertebaran seperti tuduhan. Pak Budi berdiri di belakangnya. Tangan di bahu ibu yang orang lain mungkin anggap sayang. Saya tahu itu cengkeraman kepemilikan. Dika butuh bayar semester baru, ibu bilang suara gemetar. Besok harus lunas atau dia kehilangan tempat di SMA Pelita Harapan. Sekolah swasta mahal itu biayanya lebih dari gaji ibu 6 bulan. Sekolah yang Dika jarang datang. Lebih suka bolos dan nongkrong. Sementara saya pertahankan nilai sempurna di SMA negeri yang bukunya sudah robek-robek. Saya tidak punya, saya mulai. Tapi Pak Budi potong. Jangan bohong. Aira. Bu Martinez bilang ibu lihat kamu hitung uang di toko kemarin. Perut saya seperti jatuh. Amplop tiba-tiba terasa berat 50 kilo. Itu uang saya. Saya kerja sendiri. Wajah Pak Budi gelap. Dia keliling meja. Saya mundur refleks. Uangmu? Kamu tinggal di rumahku. Makan dari rumahku. Keluarga jaga keluarga.
Saya beli makanan sendiri, jawab saya pelan. Benar. Sejak 14 saya beli sendiri dan simpan di kulkas mini bekas. Tamparan datang cepat. Tak cukup keras untuk bekas besok pagi. Pak Budi sudah mahir. Cukup bikin mata saya berair dan pipi panas. Jangan membantah, katanya dingin. Ambil uangnya. Saya pandang ibu. Tunggu dia bicara. Apa saja. Dia hanya tatap tagihan. Jari main pinggir surat jatuh tempo. Ibu, suara saya pecah. Hanya kali ini. Sayang, bisik ibu. Kami bayar balik. Kami berdua tahu itu dusta. Saya keluarkan amplop. Tangan gemetar. 3 bulan kerja keras. Tangan luka pisau kardus. Kaki pegal berdiri lama. 3 bulan saya yakinkan diri ini sepadan. Pak Budi rebut. Hitung cepat. Alis naik. Kamu sembunyikan dari kami. Ini cukup buat Dika dan tagihan. Itu untuk kuliah saya. Suara saya kecil. Dika sekolah sekarang. Kuliahmu nanti saja. Dia masukkan uang ke saku dan ke pintu. Saya bayar langsung. Siapkan makan malam. Setelah dia pergi, ibu akhirnya pandang saya. Itu cuma uang. Aira. Jangan dibesar-besarkan. Saya berdiri di sana. Pipi masih panas. Mimpi menguap seperti air di aspal panas. Wanita yang seharusnya lindungi saya justru bantu rampok saya. Dan yang dia katakan hanya, jangan dibesar-besarkan. Malam itu saya sajikan mie instan. Satu-satunya yang ada. Dika cerita rencana liburan ke Bali dengan teman. Biayanya lebih dari tabungan saya yang dicuri. Pak Budi angguk bangga. Ibu senyum dan tambah porsi. Tak ada yang tanya bekas merah di pipi saya. Tak ada yang bilang terima kasih untuk 3 juta rupiah yang jaga Dika di sekolah mahal. Saya masuk kamar loteng pagi-pagi. Berbaring di kasur sempit. Tatap langit-langit. Noda air di atas kepala seperti peta tempat jauh. Saya lacak dengan mata dan janji pada diri sendiri, saya akan keluar. Saya akan jadi orang. Dan suatu hari saat mereka datang minta dengan tangan terbuka dan manipulasi, keluarga jaga keluarga. Saya akan ingat malam ini. Saya akan ingat semuanya. Kamu terlalu sensitif. 3 kata itu jadi favorit ibu untuk segalanya. Saat saya tunjukkan memar di lengan karena Pak Budi tarik terlalu keras. Kamu terlalu sensitif. Mudah memar. Saat saya bilang Pak Budi geledah tas dan ambil 300.000 rupiah uang makan siang. Kamu terlalu sensitif soal uang. Saat saya mengunci diri di kamar mandi menangis, karena Pak Budi sebut saya beban di depan teman Dika. Kamu terlalu sensitif. Dia tak bermaksud begitu. Seni penyangkalan adalah kekuatan super ibu. Dan dia pakai sebagai perisai agar tak bertanggung jawab lindungi anaknya. Titik puncak datang 6 bulan setelah insiden 3 juta rupiah. Saya mulai nabung lagi. Kali ini sembunyikan 750.000 rupiah dalam plastik di belakang lemari. Hanya itu. Tapi milik saya. Saya mau pakai bayar kursus sertifikasi programming. Guru saya bilang saya punya bakat. Kuliah cyber security butuh nilai itu untuk beasiswa. Beasiswa.
Tiket keluar saya satu-satunya. Pulang sekolah. Kamar saya sudah berantakan. Laci keluar. Kasur dibalik. Bahkan buku catatan berserakan. Plastik hilang tentu saja. Saya temukan Pak Budi di ruang tamu hitung uang saya sementara Dika main game di konsol baru. Perlu cek kalau kamu sembunyikan lagi, kata Pak Budi tanpa angkat muka. Tak boleh ada rahasia di keluarga. Itu untuk kursus saya. Suara saya tetap meski marah membara. Ya. Dika butuh controller baru. Yang lama rusak. Dia masukkan uang dan balik ke TV. Bereskan kamarmu. Berantakan. Saya berdiri sesaat. Lihat Dika main game tak peduli controller baru itu dari uang saya yang hilang kesempatan beasiswa. Lalu saya ke dapur tempat ibu masak mie favorit Dika. Dia ambil uang kursus saya bilang. Ibu tak berhenti aduk. Jangan lebay. Pasti kamu bisa jelaskan ke guru. Jelaskan apa? Ayah tiri curi dari saya dan ibu biarkan. Sendok jatuh. Ibu balik. Sesaat saya lihat rasa bersalah. Tapi wajahnya mengeras. Pak Budi kerja keras nafkahi kita. Kalau dia butuh untuk keluarga. Untuk controller Dika. Dika juga keluarga. Lalu saya apa? Pertanyaan itu menggantung seperti pisau. Ibu balik ke kompor. Kamu lagi lebay. Jangan provokasi dia. Saya tertawa pahit. Benar. Salah saya kalau dia curi. Malam itu saya ambil keputusan. Kalau mereka perlakukan saya sebagai orang luar, saya akan jadi orang luar. Saya berhenti coba jadi bagian keluarga yang jelas-jelas hanya anggap saya sumber daya. Saya benamkan diri dalam belajar. Guru biarkan saya proyek ekstra. Tinggal setelah jam untuk bantu programming. Saya apply beasiswa semua. Tulis esai sampai tangan pegal. Saat konselor bilang nilai bagus tapi butuh nilai UTBK sempurna untuk beasiswa penuh. Saya belajar sampai mata pedih. Saya berhenti makan malam keluarga. Beli roti dan mie di sekolah. Berhenti pulang sampai semua tidur. Saya jadi hantu di rumah sendiri. Hadir tapi tak tersentuh. Kamu merasa lebih baik dari kami? Pak Budi ejek suatu pagi di dapur. Tidak, jawab saya tenang sambil tuang air. Saya hanya rasa saya pantas lebih baik dari ini. Wajahnya merah. Tangan berkedut ingin pukul. Tapi saya sudah 18. Kami tahu bekas tak hilang pagi. Dia pilih serang emosi. Ibu bilang kenapa ayah kandungmu pergi. Kamu terlalu merepotkan sejak bayi. Saya tahu itu bohong. Ayah kandung meninggal kecelakaan saat saya 3 tahun. Saya lihat surat kematian. Tapi fakta ibu kasih amunisi ke Pak Budi untuk sakiti saya lebih dalam dari tamparan manapun. Baguslah. Saya pergi. Kata saya ke pintu. Semua menang. Surat penerimaan datang April. Beasiswa penuh ke Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komputer. Saya berhasil. Saya temukan jalan keluar. Kesalahan saya tinggalkan surat di meja saat mandi. Pulang. Surat hilang. Saya temukan ibu dan Pak Budi di dapur. Surat di antara mereka. Universitas Indonesia. Ibu baca pelan.
4 jam naik motor dari Depok. Itu maksudnya, jawab saya. Raih surat. Pak Budi tarik balik. Siapa bayar ini? Beasiswa penuh. Semua tertulis kalau baca. Dia scan. Kerut makin dalam. Kamar. Makan. Buku. Kamu mau tinggalkan keluarga main komputer? Tinggalkan. Saya tertawa tak percaya. Kamu tak bisa tinggalkan orang yang tak pernah anggap kamu keluarga. Ibu tarik napas dramatis. Bagaimana kamu bilang begitu? Setelah semua yang kami lakukan. Apa yang kalian lakukan untuk saya? Ibu lihat Pak Budi pukul saya. Bilang saya sensitif. Curi uang saya. Sebut kewajiban keluarga. Saya potong Pak Budi yang mau bicara. 23 Juni ibu lihat dia pukul saya karena sereal salah merek. 1 Agustus karena langkah saya terlalu keras. 15 September karena minta uang kerja saya. 10 Desember, cukup, bisik ibu. 2 Oktober ibu lihat dia dorong saya ke dinding lalu suruh saya minta maaf karena ganggu dia. November, cukup. Ibu pukul meja. Berhenti buat semuanya sulit. Kenapa tak bisa bersyukur? Saya pandang ibu sungguh-sungguh. Wanita yang pilih kenyamanan suami daripada keselamatan anaknya. Yang mahir tak lihat yang tak mau dilihat. Saya bersyukur, kata saya pelan. Ibu ajari saya persis orang seperti apa yang tak pernah mau saya jadi. Saya ambil surat dari tangan Pak Budi yang lemas dan kembali ke kamar. 4 bulan lagi. Saya bisa tahan 4 bulan. Saat packing barang sedikit ke kardus dari toko. Saya dengar ibu bilang ke Pak Budi saya cuma lebay. Nanti juga balik. Tak benar-benar pergi. Dia salah soal yang terakhir. Tapi soal balik ya. Tapi tak seperti yang dia harap. Mereka ajari saya keluarga berarti pengorbanan. Khususnya pengorbanan saya untuk mereka. Tapi mereka juga ajari saya cara bertahan. Merencana. Dan ingat tiap utang. Suatu hari mereka butuh sesuatu dari saya. Dan saat itu tiba. Saya ingat tiap kamu sensitif. Tiap rupiah dicuri. Tiap saat mereka pilih pura-pura buta. Hari saya berangkat kuliah. Tak ada yang bantu angkat kardus ke motor Honda Civic bekas 12 juta rupiah. Ibu berdiri di pintu lipat tangan. Pak Budi tak keluar dari kursi malas. Hanya Dika angguk dari jendela kamar dengan senyum sinis. Jangan harap kami kunjungi, kata ibu saat saya muat kardus terakhir. Saya tak harap apa-apa lagi dari kalian, jawab saya dan benar-benar maksud itu. Perjalanan ke UI 4 jam pertama kali saya rasa bebas dalam 10 tahun. Jendela terbuka. Radio berisik. Jalan tol antara saya dan masa lalu. Saya sudah buka rekening baru dekat kampus. Pobok supaya tak bisa lacak surat. Ganti nomor HP. Bersih. Kamar asrama kecil. Setengah ukuran kamar loteng. Tapi milik saya. Teman sekamar. Rina. Mahasiswa kedokteran cerewet yang hias sisinya lampu hias dan kuota motivasi. Dia lihat sisi saya kosong. Laptop second. 3 baju ganti. Lalu putuskan kami akan jadi sahabat. Aturan pertama bertahan kuliah, jangan pernah kosong perut, katanya sambil tumpah camilan di meja saya.
Saya belajar tersenyum lagi tahun pertama. Bukan senyum hati-hati seperti di rumah, tapi senyum asli. Saya benamkan diri di mata kuliah ilmu komputer, gabung klub cyber security, dan kerja paruh waktu di helpdesk IT kampus. Tiap gaji masuk tabungan setelah kebutuhan dasar. Mie instan dan sisa kantin bukan mewah, tapi bahan bakar masa depan yang saya bangun. Telepon dari ibu mulai liburan semester. Semua tanya kamu di mana, katanya seolah saya tak pernah bilang tak akan pulang. Bilang saya kerja, jawab saya. Benar. Saya ambil shift ekstra hindari asrama sepi. Pak Budi bilang kamu egois. Keluarga harus kumpul Natal. Kalau begitu dia harus perlakukan saya sebagai keluarga saat saya tinggal di sana. Ibu tutup telepon. Jadi pola. Bujukan rasa bersalah. Tuduhan egois. Lalu telepon marah saat saya tak goyah. Tapi tiap bulan, seperti jam, saya tetap kirim 3 juta rupiah. Bukan karena utang. Tapi sebagian diri saya masih harap ibu pilih saya sekali saja. Dia tak pernah. Uang langsung hilang ke saku Pak Budi atau keinginan Dika yang tak habis. Tahun ketiga. Saya dapat magang di SecureTech Indonesia. Perusahaan cyber security menengah di Jakarta. Gaji lumayan. Pengalaman tak ternilai. Atasan saya, Pak Rahman. Orang pertama yang lihat potensi dan investasi. Kamu punya insting? Katanya setelah saya temukan celah keamanan yang analis senior lewat. Skill teknis bisa diajar. Tapi insting itu emas di industri ini. Saat SecureTech tawarkan posisi tetap setelah lulus. Gaji 15 juta rupiah per bulan. Saya terima langsung. Lebih dari yang pernah saya bayangkan. Dan tiap rupiah milik saya. Saya sewa apartemen kecil di kawasan aman. Beli furnitur loak. Pelan-pelan bangun hidup yang benar-benar milik saya. Rekan kerja jadi keluarga pilihan, orang yang rayakan promosi saya. Ajak barbeque. Ingat ulang tahun. Transfer bulanan ke ibu tetap meski gaji naik. 3 juta rupiah jadi 4,5 juta rupiah. Lalu 7,5 juta rupiah. Tiap transfer saya kirim pesan hanya untuk kebutuhan rumah. Ibu tak pernah balas. Tapi uang selalu cair. Dika dropout SMA Pelita Harapan tahun terakhir. Ibu telepon menangis. Minta bantu biaya kuliah komunitas. Dia butuh kesempatan lagi, pinta ibu. Dia akhirnya serius masa depan. Saya kirim tambahan 15 juta rupiah bulan itu. Dika bertahan 1 semester lalu drop out lagi. Uang habis pesta dan motor yang dia tabrak seminggu kemudian. Kamulah yang manjakan dia, tuduh Pak Budi di salah satu telepon langka. Ironi pernyataan dari orang yang curi puluhan juta dari saya tak hilang. Tapi suara saya tetap. Kalau begitu berhenti minta. Keluarga bantu keluarga, katanya seperti hukum. Lucu. Itu hanya berlaku saat uang mengalir ke kalian, jawab saya dan tutup telepon. Usia 25. Saya promosi 2 kali. Tabung cukup DP apartemen. Mulai cari rumah. Hidup saya teratur. Damai. Sukses. Semua yang keluarga saya tak punya. Telepon tinggal hari raya dan darurat. Selalu soal uang.
Tak pernah soal saya. Lalu datang pesan yang ubah segalanya. Foto dari Instagram Dika yang ibu kirim. Pesta besar di rumah. Balon di mana-mana. Spanduk, selamat ulang tahun ke-50 Pak Budi. Keluarga besar. Tetangga. Teman. Semua tersenyum. Semua kecuali saya. Saya bahkan tak tahu pesta itu. Penolakan seharusnya tak sakit. Saya bangun tembok khusus supaya mereka tak sakiti lagi. Tapi berdiri di kantor. Tatap foto keluarga lengkap yang tak pernah saya jadi bagian. Sesuatu bergeser. Saya buka app bank dan batalkan transfer otomatis besok. 10 tahun kirim. Lebih 600 juta rupiah ke orang yang tak bisa pura-pura ingin saya di pesta keluarga. Telepon ibu datang beberapa jam kemudian. Transfer tak masuk. Semua baik-baik. Baik, jawab saya tenang. Saya lihat foto pesta. Kelihatan seru. Diam. Lalu defensif. Pak Budi mau kecil-kecilan. Hanya keluarga. Hanya keluarga. Akhirnya diucap keras. Kebenaran yang kami dansa selama 17 tahun. Saya mengerti, kata saya. Saya hormati batas itu mulai sekarang. Maksudmu? Maksud saya berhenti pura-pura kita sesuatu yang bukan. Jaga diri. Ibu. Saya tutup sebelum dia jawab dan blok nomor. Saya putus semua jembatan yang hanya lewat satu arah. Malam itu di apartemen. Tempat suci yang saya bangun dari diam dan tekad. Saya buat daftar. Tiap rupiah dikirim. Tiap hinaan ditelan. Tiap saat mereka buat jelas saya orang luar yang coba beli masuk. Saya tak marah lagi. Marah untuk orang yang masih harap berubah. Saya jadi sesuatu lebih berbahaya. Saya selesai. Tapi saya kenal mereka. Mereka akan kembali. Saat tagihan numpuk. Saat Dika butuh uang jaminan. Saat skema Pak Budi gagal. Mereka ingat Aira yang dulu dan datang dengan tangan terbuka. Dan saat itu, saya sudah bangun karir paham sistem. Temukan kelemahan. Lindungi aset. Mereka ajari saya bukan keluarga. Jadi saya perlakukan mereka sebagai ancaman keamanan hidup yang saya bangun. Saya simpan foto pesta di folder khusus laptop. Beri label bukti. Itu akan ingatkan saya saat mereka datang, di mana posisi saya di keluarga versi mereka. Di luar. Tepat seperti yang mereka mau. 3 bulan sunyi. 3 bulan HP tak berdering darurat palsu atau manipulasi rasa bersalah. 3 bulan damai yang terasa seumur hidup bebas. Lalu Dika tabrak mobil lagi. Pesan dari nomor tak dikenal jam 2 pagi Selasa. Aira. Ini ibu. HP baru. Dika kecelakaan. Bukan salah dia. Kami butuh bantuan. Saya tatap pesan. Catat dia langsung ke masalah Dika. Tak tanya kabar saya setelah bulan tak kontak. Klasik ibu. Langsung ke transaksi. Saya tak balas. Pesan makin gencar sepanjang hari. Dia bisa kehilangan kerja kalau tak bisa ke kantor. Asuransi pengemudi lain tak tutup semua. Kami cuma butuh 33 juta rupiah untuk deduktible dan perbaikan. 33 juta rupiah.
Jumlah persis yang mereka ambil dari saya umur 16. Saya heran ibu ingat atau ini ironi kosmik. Sore. Taktik berubah. Tolong. Sayang. Saya tahu Pak Budi salah soal pesta. Kami mau perbaiki. Bisa bicara. Perbaiki dalam kamus mereka berarti saya buka dompet. Tapi rasa ingin tahu menang. Saya bangun sesuatu bagus 3 bulan tak kontak. Mungkin saatnya lihat sejauh mana saya sudah maju. Baik. 1 percakapan, saya balas. Ibu telepon langsung. Putus asa tebal di suara. Oh, Aira. Syukurlah. Saya khawatir sekali. Ibu khawatir soal mobil Dika, saya koreksi. Diam. Bukan itu. Kami kangen kamu. Rumah tak sama tanpamu. Saya tak tinggal di sana 7 tahun. Ibu tahu maksudnya. Dia lewati Canggung. Dika lagi susah. Akhirnya dapat kerja tetap di gudang. Lalu pengemudi mabuk muncul tiba-tiba. Dika mabuk. Bagaimana bisa tanya begitu? Karena ibu bilang bukan salah dia. Bukan karena dia tak mabuk. Ada bedanya. Diam panjang. Saya dengar ibu hitung ulang strategi. Pokoknya dia butuh bantuan. Kami butuh bantuan. Tagihan numpuk sejak ibu berhenti sejak terakhir bicara. Sejak saya berhenti subsidi disfungsi mereka. Maksudnya, di mana penghasilan Pak Budi? Masih kerjakan? Punggungnya lagi kambuh. Dia dapat tunjangan disabilitas. Saya buka Facebook di laptop sambil dia bicara. Profil Pak Budi publik. Minggu lalu main golf dengan teman. Tak ada masalah punggung saat Ayun Club. Kedengarannya berat. Saya netral. Lalu asuransi Dika. Dia lepas. Uang ketat. Tapi tak ketat cukup lepas motor baru tahun lalu atau trip ke Bali yang saya lihat di Instagram. Kamu pantau kami, suara ibu tajam marah. Tidak. Ibu. Saya cuma tak buta lagi. Dia mulai nyanyian lama, hidup mereka susah. Tak adil saya tinggalkan mereka. Keluarga harus kompak. Saya biarkan dia bicara. Catat tiap bujukan rasa bersalah. Tiap taktik manipulasi yang dulu saya telan. Akhirnya dia sampai inti. Bisa pinjam 33 juta rupiah? Kali ini kami bayar balik. Saya janji. Bahkan tanda tangan kalau perlu. Seperti email konfirmasi yang ibu tanda tangani pinjaman terakhir. Email apa? Saya tak ingat. 15 Juni 3 tahun lalu. Saya punya dokumen. Ibu setuju itu pinjaman. Bukan hadiah. Tak pernah kembali 1 rupiah. Itu beda. Kita keluarga. Tak perlu kontrak. Lucu ya. Saat mau uang saya. Kita keluarga. Saat Pak Budi pesta ulang tahun. Saya tak diundang karena hanya keluarga. Dia memekakan. Saya dengar napas ibu cepat dangkal. Pak Budi tak maksud begitu. Ya. Maksud. Dan ibu juga. Atau ibu akan bela saya sekali saja. Aira. Tolong jangan hukum Dika karena kesalahan kami. Saya tak hukum siapapun. Saya cuma tak manjakan lagi.
Dika 25 tahun. Dia bisa atur transportasi sendiri. Kamu punya banyak sekarang, ibu marah mulai menyusup. Kerja bagus. Apartemen bagus. Apa susah bantu? Saya punya ini karena kerja keras. Saat Dika pesta habiskan dana kuliah. Saya belajar. Saat Pak Budi curi tabungan saya kerja 3 job. Kalian mau sukses saya tanpa pengorbanan? Berani sekali. Begini, saya potong. Saya akan samakan apa yang Dika kontribusi. Dia masukkan 1,5 juta rupiah. Saya tambah 1,5 juta rupiah. Dia tak punya. Kalau begitu dia tak dapat mobil. Tindakan bertemu konsekuensi. Ibu meledak. Tahun-tahun topeng hancur. Saya egois. Tak tahu terima kasih. Pikir lebih baik dari mereka. Pak Budi benar soal saya. Saya selalu susah. Selalu bikin masalah. Saya biarkan dia marah. Sesekali gumam supaya terus. Semua direkam. Di Indonesia rekaman satu pihak cukup untuk bukti. Saat dia habis, saya bicara tenang. Sudah. Saya tak paham bagaimana kamu bisa dingin begini. Kami keluargamu. Tidak, saya pelan. Kalian kerabat. Keluarga tak curi dari anak. Keluarga tak pukul remaja. Keluarga tak diam saat itu terjadi. Kamu lebay lagi. Saya akurat. Dan saya selesai. Jangan hubungi saya lagi soal uang. Aira. Tunggu. Tapi saya sudah tutup. Nomor tak dikenal masuk daftar blokir dan saya tuang segelas teh untuk rayakan selamat dari pertemuan lagi dengan masa lalu. HP bergetar email. Saya lihat subjek, tolong pikir ulang. Kamu hancurkan hati ibu. Apa yang ayah kandungmu pikir? Yang terakhir hampir buat saya tertawa. Ayah kandung pasti pikir saya akhirnya punya tulang punggung. Saya forward semua ke folder khusus. Biarkan mereka eskalasi. Biarkan mereka tunjuk warna asli lewat tulisan. Tiap pesan putus asa. Manipulatif adalah batu lagi di tembok antara kami. 2 hari kemudian. Permintaan PayPal untuk perbaikan mobil Dika muncul. Keluarga bantu keluarga. Keberaniannya hampir mengagumkan. Saya screenshot. Tolak. Blok jalur itu juga. Lalu pesan Facebook dari kerabat yang tak saya dengar bertahun. Bibi bilang saya harus bantu ibu miskin. Sepupu bilang, kamu akan menyesal balik badan dari keluarga. Kakak Pak Budi kirim pesan panjang soal sukses tak ada artinya tanpa keluarga. Monyet terbang sudah dikerahkan. Tapi saya sudah antisipasi. Mereka tak tahu saya simpan bukti. Tiap pesan saya balas simpel. Terima kasih prihatin. Saya dukung ibu finansial 7 tahun dengan lebih 600 juta rupiah hadiah. Kalau kalian yakin bantu, saya yakin ibu terima kontribusi kalian. Pesan berhenti cepat. Lucu. Semua percaya keluarga bantu keluarga sampai dompet mereka yang dipertaruhkan. Seminggu kemudian bank telepon. Seseorang coba tambah diri sebagai user resmi di kartu kredit saya pakai KTP dan nama gadis ibu. Bank Flag curiga. Saya tahu persis siapa. Ibu tahu nomor KTP saya. Tanggal lahir.
Cukup coba akses. Pengkhianatan seharusnya sakit. Tapi saya rasa divalidasi. Mereka tunjuk lagi siapa mereka. Saya lapor penipuan. Freeze kredit. Ganti semua pertanyaan keamanan. Lalu kirim 1 SMS terakhir ke nomor asli ibu. Tahu dia akan lihat. Percobaan penipuan kartu kredit adalah kejahatan federal. Kontak berikutnya dari kalian akan ditangani pengacara. Termasuk monyet terbang. Ini satu-satunya peringatan. Sunyi setelah itu adalah suara paling indah yang pernah saya dengar. Tapi saya tahu tak akan bertahan. Orang seperti mereka tak menyerah mudah. Apalagi kehilangan ATM favorit. Saya simpan laporan penipuan di folder bukti. Di samping foto pesta dan rekaman. Bangun kasus. Seperti yang saya pelajari di cyber security. Catat semua. Percaya tak ada. Siap yang terburuk. Mereka akan kembali. Tapi kali ini saya siap dengan lebih dari tidak. Kali ini saya tunjuk persis apa yang terjadi saat dorong orang luar terlalu jauh. 6 minggu lewat dalam sunyi berkah. Saya benamkan diri kerja. Dapat klien besar dengan bonus besar. Tabungan tumbuh. Portofolio investasi melebar. Saya mulai lihat rumah sungguhan. Bukan apartemen. Hidup bagus kalau tak bocor uang ke vampir emosi. Lalu saya lihat di Facebook. Posting teman SMA saya bagikan dari akun Dika. Pesta ulang tahun besar buat bapak tua. Pak Budi genap 51. Keluarga dan teman boleh datang ke rumah Miller Sabtu. Bawa minum dan vibe positif. Keluarga dan teman boleh. Bukan hanya keluarga kali ini. Betapa nyaman saat mereka butuh orang bawa minum gratis. Saya scroll komentar. Orang tanya hadiah apa untuk Pak Budi. Tawarkan bawa lauk. Tag orang lain. Dika balas orang yang tanya soal kakak. Dia terlalu sibuk kerja mewah tak peduli keluarga lagi. Sibuk. Bukan, kami tak undang. Bukan, kami bilang hanya keluarga. Sibuk. Saya screenshot. Tambah koleksi. Kembali ke hidup. Tapi alam semesta punya cara lingkar penuh. Senin berikutnya email kerja saya dapat pesan LinkedIn. Ibu buat profil buruk dengan foto blur dan info minim hanya untuk pesan saya secara profesional. Aira. Saya tahu kamu bilang tak kontak. Tapi ini darurat. Bukan soal uang. Tolong. Darurat. Selalu darurat dengan mereka. Saya hampir hapus. Tapi sesuatu buat saya berhenti. Mungkin rasa ingin tahu. Mungkin keuntungan taktis lihat langkah berikut. Saya balas dari email pribadi. Tetap profesional. Kamu punya 5 menit. Telepon lain kantor saya. Ibu telepon langsung. Suaranya beda. Tegang. Tapi bukan manipulasi biasa. Takut. Mungkin. Pak Budi bermasalah, katanya langsung. DJP audit dia. Mereka bilang dia punya utang pajak belakang. Denda. Ancaman ambil rumah. Saya diam. Tunggu. Dia tak laporkan semua penghasilan. Soal tunjangan disabilitas dan kerja sampingan tunai. Dia pikir, tak penting dia pikir apa. Kami butuh bantuan.
Kalian butuh pengacara pajak. Bukan saya. Kami butuh keduanya, Ibu akui. Pengacara minta retainer 75 juta rupiah. Dan kalau harus bayar yang mereka tagih. Berapa? 450 juta rupiah plus denda. Saya siul pelan. Penggelapan pajak mengesankan untuk orang dapat tunjangan punggung. Jangan. Ibu tahan diri. Ubah nada. Saya tahu kamu marah. Kamu berhak. Tapi saya bisa kehilangan rumah. Rumah tempat saya tak diundang pesta keluarga. Aira. Tolong. Saya mohon. Bukan untuk Pak Budi. Bukan untuk Dika. Untuk saya. Ibumu. Itu. Kartu ibu nuklir dimainkan dengan putus asa. Kapan audit datang? Tanya saya. 6 bulan lalu. 6 bulan. Dan baru bilang sekarang. Pak Budi bilang dia bisa atasi. Dia bilang kami tak butuh uang anak tak tahu terima kasih. Saya selesaikan. Sampai kalian butuh. Diamnya konfirmasi cukup. Begini yang akan terjadi, kata saya sambil buka notes. Saya tanya. Kamu jawab jujur. 1 bohong. 1 manipulasi. Saya tutup telepon. Mengerti? Ya. Pak Budi lakukan penggelapan pajak. Diam panjang. Ya. Ibu tahu. Saya curiga. Tapi tak mau tahu pasti. Berapa dari penghasilan tak dilapor ke Dika? Apa hubungannya? Ibu mendesah. DP motor. Trip Bali. Beberapa tagihan kartu kredit. Mungkin 225 juta rupiah selama bertahun. Jadi Dika dapat untung dari penggelapan pajak sementara saya kirim penghasilan kena pajak sah untuk dukung mereka. Ironi kaya. Dan pesta ulang tahun minggu lalu. Yang untuk keluarga dan teman. Berapa biaya? Bagaimana kamu, Ibu berhenti? Mungkin 7,5 juta rupiah. Pak Budi bilang dia pantas setelah semua yang dia lewati. Semua yang dia buat sendiri, saya koreksi. Tebak. Dia suruh ibu tanya karena terlalu bangga. Dia tak tahu saya telepon. Dia bunuh saya kalau dia tahan lagi. Tapi kerusakan sudah. Pilihan kata menarik dari orang yang selalu bilang dia tak pernah pukul siapapun. Bukan itu maksud. Yaitu. Dan kita berdua tahu. Saya sandar di kursi kantor. Tatap dinding sertifikat dan prestasi. Semua yang saya bangun tanpa mereka. Meski mereka. Saya kasih nama pengacara pajak bagus, kata saya akhirnya. Dia buat cicilan dengan DJP. Soal retainer, oh Aira. Terima kasih. Saya tahu kamu belum selesai. Retainer ada syarat. Syarat hukum. Kamu tanda tangan kontrak akui tiap rupiah yang saya beri selama bertahun sebagai hadiah. Bukan pinjaman. Kamu beri laporan penuh penghasilan tak dilapor Pak Budi. Dan kamu setuju ini uang terakhir yang kalian minta dari saya. Saya harus bicara Pak Budi. Tidak. Ini antara kamu dan saya. Pilihan Pak Budi bawa kalian ke sini. Pilihan ibu manjakan dia tahan kalian di sini. Ini kesempatan ibu pilih beda. Dia suami saya dan kamu anak saya.
Meski kita berdua tahu hubungan mana yang ibu hargai lebih. Kata itu menggantung berat dengan 17 tahun kebenaran. Tak adil, bisik ibu. Adil. Saya tertawa pendek pahit. Adil adalah punya ibu yang lindungi saya. Adil adalah simpan uang yang saya hasilkan. Adil adalah diundang acara keluarga. Kita sudah lewat adil. Ibu. Kita di konsekuensi sekarang. Kalau saya tanda tangan kontrak, kamu bantu. Saya bayar pengacara langsung. Tak 1 rupiah ke kamu atau Pak Budi. Tapi soal rumah dan pajak belakang, itu masalah Pak Budi. Dia buat. Dia selesaikan. Mungkin jual beberapa klub golf yang saya lihat dia ayun bulan lalu. Kamu tahu. Dengan punggung sakitnya. Ibu terkesiap. Kamu pantau kami. Tidak. Ibu. Suami ibu posting terbuka di Facebook. Saya tak perlu pantau saat dia siarkan kebohongannya. Saya harus pergi, kata ibu pelan. Pak Budi pulang sebentar lagi. Tawaran habis jam 17 hari ini. Email keputusan ibu. Aira. Kamu benci saya? Pertanyaan itu kejutkan. Apakah? Saya cari marah. Benci. Emosi panas yang dulu dorong saya bertahun. Yang saya temukan hanya kalkulasi dingin dan rasa kasihan aneh. Tidak, jawab saya jujur. Saya tak merasa apa-apa. Kamu hanya orang yang bagikan DNA dengan saya dan buat pilihan yang buat kamu keluar dari hidup saya. Tapi benci? Itu butuh peduli lebih dari yang saya lakukan. Ibu buat suara. Mungkin isak. Mungkin kaget. Itu lebih buruk dari benci. Itu kebebasan. Saya koreksi. Nama pengacara saya David. Google dia. Jam 17. Ibu. Pilih bijak. Saya tutup dan kembali ke spreadsheet. Hidup normal. Damai saya. Bola sekarang di tangan ibu. Apapun pilihan. Saya catat. Simpan dengan bukti lain siapa mereka sebenarnya. Jam 17 lewat. Tak ada email. Tak ada telepon. Jam 17.47. Pesan dari nomor tak dikenal. Hanya keluarga berarti keluarga atasi sendiri. Kami atasi tanpa kamu. Saya senyum saat screenshot. Mereka pilih harga diri daripada rumah. Pak Budi daripada saya. Delusi daripada realita. Saat DJP datang. Saat mereka kehilangan segalanya karena kejahatan Pak Budi dan manjakan sendiri. Mereka ingat saya tawarkan bantuan dengan syarat. Batas. Hormat yang tak pernah mereka beri. Mereka bilang tidak. Hanya keluarga toh. Dan saya bukan keluarga. Saya update folder bukti. Backup ke 3 tempat aman. Tutup laptop. Besok saya mulai dokumen hukum catat semua hadiah masa lalu. Lindungi diri dari klaim masa depan. Mereka buat pilihan. Sekarang mereka hidup dengan itu. Seperti saya belajar hidup tanpa mereka. Pengetahuan adalah kekuatan. Tapi dokumentasi adalah bukti. Itu jadi mantra saya. Saat saya susun metodis 17 tahun eksploitasi finansial dan emosional jadi bukti yang bisa diterima pengadilan. Meja makan hilang di bawah map warna.
biru untuk mutasi bank tiap transfer, hijau untuk pesan dan email, merah untuk dokumen hukum, kuning untuk screenshot media sosial. Pelatihan cybersecurity ajari saya data tanpa konteks cuma nice. Tapi data dengan pola adalah senjata. Saya mulai dari uang. Tiap kwitansi transfer yang saya simpan. Tiap mutasi bank. Tiap PayPal. Angkanya mencengangkan, 600 juta rupiah lebih dalam 10 tahun. Belum termasuk 3 juta rupiah yang dicuri umur 16 yang saya dokumentasikan terpisah dengan foto jadwal kerja lama dan pernyataan notaris dari Pak Surya konfirmasi kerja dan gaji saya. Pesan teks cerita sendiri. Saya cukup pintar backup HP rutin. Jadi saya punya semua, bujukan rasa bersalah ibu. Tuntutan Pak Budi. Permintaan sombong Dika. Saya buat spreadsheet kategorikan tiap pesan, manipulasi finansial, pemerasan emosi, gaslighting, ancaman, penemuan favorit di folder email, perjanjian pinjaman ibu 3 tahun lalu yang akui pinjam 45 juta rupiah untuk kuliah komunitas Dika. Dia janji bayar 6 bulan. Sudah 36 bulan. Tapi tambang emas sebenarnya media sosial. Facebook Pak Budi publik mimpi jaksa. Foto dia golf. Mancing. Main basket di HMCA. Semua saat klaim disabilitas punggung. Saya screenshot semua. Termasuk metadata tanggal cocok klaim disabilitas. Instagram Dika sama menghancurkan. Trip Bali mewah. Gadget mahal. Motor. Semua dibeli saat ibu minta saya bantu kebutuhan dasar. Saya silang tanggal dengan transfer bank saya. Korelasi nyaris sempurna. Saya sewa pengacara. Bukan David. Sandra Wijaya direkomendasikan untuk sengketa finansial keluarga. Dia lihat dokumentasi saya dan siul. Ini file kasus paling rapi yang pernah saya lihat dari klien, katanya balik map bukti. Kamu bisa ajar kelas dokumentasi. Saya kerja cyber security. Dokumentasi adalah bertahan. Nah, ini akan jadi kebebasanmu. Tujuan akhirmu apa? Saya pikir hati-hati. Perlindungan. Saya mau tiap rupiah yang saya beri dicatat hukum sebagai hadiah. Bukan pinjaman. Saya mau lindung dari klaim aset masa depan. Dan saya jeda lalu lanjut. Saya mau siap saat mereka kembali. Sandra angkat alis. Kamu pikir mereka akan? Saya tahu mereka akan. Masalah pajak Pak Budi akan meledak. Mereka kehilangan rumah. Dan saat putus asa, mereka tiba-tiba ingat saya ada. Dan saat itu saya siap dengan lebih dari tidak. Kami susun dokumen sejarah finansial komprehensif. Tiap transaksi dikatalog. Tiap pola didokumentasikan. Sandra sarankan kirim surat CAC and desist resmi. Tapi saya tahan. Biarkan mereka pikir saya melunak. Biarkan mereka pikir saya cuma tantrum yang lewat. Sementara itu saya bangun pertahanan lain. Kamera dipasang di apartemen. Monitoring kredit siaga tinggi. Tiap akun diamankan 2 faktor dan pertanyaan keamanan yang tak bisa mereka tebak. Saya bahkan ganti kontak darurat kerja dari ibu ke Pak Rahman. Mentor saya. Tak boleh lengah saat keluarga sudah buktikan mereka lakukan penipuan. 3 bulan kemudian domino pertama jatuh.
Tetangga lama kirim pesan Facebook. Lihat plang dijual di rumah ibumu. Semua baik. DJP gerak cepat tanpa bantuan pengacara saya. Pak Budi coba atasi sendiri. Buruk rupanya. Saya lewat rumah akhir pekan itu. Bukan untuk pamer. Hanya lihat. Rumput tinggi. Truk Pak Budi hilang. Dan memang ada pemberitahuan penyitaan di jendela. Pemandangan seharusnya beri kepuasan. Yang saya rasa kosong. Ini hanya matematika berjalan, tindakan bertemu konsekuensi. HP saya sunyi bulan-bulan. Tapi berubah hari penyitaan final. Telepon mulai jam 6 pagi. Nomor beda. Putus asa sama. Saya tak jawab. Tapi mereka tinggalkan voicemail. Suara Pak Budi mabuk. Kamu yang lakukan ini. Kamu hancurkan keluarga. Senang sekarang. Ibu menangis. Kami tinggal di rumah kakak Pak Budi. Mengerikan. Tolong. Sayang. Telepon balik. Dika marah. Kamu sumpah tahu itu? Kami tunawisma karena kamu. Saya forward semua ke Sandra yang tambah ke file. Dokumentasi. Selalu dokumentasi. Ledakan kepunahan. Begitu psikolog sebut saat kamu putus suplai orang toksik dan mereka eskalasi dramatis. Milik saya datang bentuk Pak Budi muncul di secure text saat jam makan siang. Security telepon sebelum izinkan naik. Ada Pak Budi Santoso mau ketemu kamu. Bilang ayahmu. Dia bukan. Saya tenang. Dan tak diizinkan di sini. Tolong usir. Saya lihat dari feed kamera 2 satpam antar dia keluar. Dia teriak. Gestur liar. Saya lama akan malu. Saya sekarang hanya syukur ada video bukti. Malam itu saya update dokumentasi dengan rekaman keamanan dan laporan insiden. Sandra bangun kasus perintah larangan kalau perlu. Tiap tindakan mereka justru kuatkan posisi saya. Tapi senjata sejati bukan hukum. Digital. Lihat. Saat kerja cyber security. Kamu pelajari cara cek kalau seseorang pakai KTP saya secara curang. Cara flag pengajuan pajak curiga. Cara lapor penipuan disabilitas dengan bukti foto luas. Saya tak tarik pelatuk. Belum. Itu polis asuransi di folder transkripsi tunggu karena saya kenal mereka. Mereka akan eskalasi. Dorong. Coba hancurkan yang saya bangun, karena kalau mereka tak bisa punya. Kenapa saya boleh? Saat hari itu tiba. Saya siap. Bukan emosi. Bukan drama keluarga. Tapi konsekuensi dingin keras lewat jalur hukum benar. HP bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Saya biarkan ke voicemail. Lalu dengar omelan Dika terbaru soal kesetiaan keluarga dan saya akan menyesal saat tua dan sendirian. Saya pandang apartemen damai. Hidup yang saya bangun. Teman yang jadi keluarga pilihan. Sendirian? Saya tak pernah kurang sendirian daripada saat potong orang yang buat saya rasa tak berharga. Saya arsip voicemail di folder, pameran chat pelecehan, dan kembali ke makan malam dengan teman jam 7. Orang yang datang tanpa harga. Dokumentasi terus tumbuh. Bukti terus kumpul. Dan saat mereka akhirnya dorong terlalu jauh. Saat ancaman mabuk Pak Budi jadi aksi.
Saat air mata ibu jadi percobaan penipuan. Saat amarah Dika jadi bahaya. Saya siap karena mereka ajari keluarga berarti kewajiban. Manipulasi. Transaksi. Tapi mereka juga ajari cara lindungi diri dari keluarga. Jejak kertas tak bohong. Bukti tak manipulasi. Dan saat waktunya, hukum tak peduli kita bagikan DNA. Mereka mau main permainan. Baik. Tapi saya belajar main catur saat mereka masih lempar dam. Cek. Keindahan potong parasit adalah lihat seberapa cepat ia kelaparan. Dalam 6 bulan setelah penyitaan, ekosistem keluarga yang hidup dari uang saya mulai kanibal sendiri. Saya dengar lewat jaringan gosip tetangga lama. Kerabat jauh yang masih tambah saya di Facebook. Jaringan desa kecil yang ibu selalu pura-pura di atas. Pak Budi dan ibu tinggal di basement kakak Pak Budi. Dika gantung di sofa teman. Habiskan sambutan dengan hak yang sama seperti di rumah. Tapi saya tak hanya duduk lihat. Saya sistematis hancurkan tiap jalur mereka bisa jangkau saya. Pertama, benteng finansial. Saya tutup tiap rekening yang pernah mereka akses. Bahkan pinggir. Buka baru di bank beda total. Ganti deposit langsung ke trust account yang tak bisa digarnir tanpa proses hukum panjang. Kredit saya kunci lebih rapat dari benteng. Kedua, persiapan hukum. Sandra bantu saya ajukan dokumen catat semua transfer masa lalu sebagai hadiah. Bukan pinjaman. Kami kirim surat resmi ke alamat terakhir mereka. Buat jejak kertas yang tahan pengadilan. Tiap surat kembali tak terkirim. Mereka terlalu berpindah untuk alamat stabil. Ketiga, pengepungan digital. Saya pakai skill cyber security monitor ancaman potensial tanpa interaksi. Google Alert nama saya dengan nama mereka. Monitoring media sosial lewat tool agregasi. Saya bukan stalking. Saya jaga kesadaran operasional. Begitulah saya temukan skema baru Pak Budi. Profil LinkedIn muncul. Budi Santoso. Konsultan finansial. Keberaniannya mencengangkan. Orang yang lakukan penggelapan pajak sekarang tawarkan nasihat finansial. Profil klaim 20 tahun pengalaman manajemen kekayaan dan optimalisasi pajak. Saya screenshot semua. Lalu lakukan apa warga prihatin lakukan. Saya teliti syarat konsultan finansial di Indonesia. Ternyata butuh lisensi. Cek latar belakang. Hal kecil seperti tak ada investigasi DJP terbuka. Satu tip anonim ke Dewan Lisensi Provinsi. Karir baru Pak Budi mati sebelum mulai. Dika coba pendekatan beda. GoFundMe. Bantu keluarga saya bangun lagi setelah kehilangan segalanya. Cerita yang dia tulis fiksi kreatif terbaik. Menurut dia, mereka kehilangan rumah karena tagihan medis dan anggota keluarga pendendam yang tinggalkan mereka saat butuh. Target 750 juta rupiah. Saya lihat counter donasi stuck di 5 juta rupiah selama 3 minggu. 2 donasi dari teman bowling Pak Budi dan 1 dari sepupu jauh. Lalu Dika buat kesalahan. Dia share di Instagram. Tag saya langsung. Karena kakak saya di Secure Tech tak mau bantu. Mungkin orang baik akan. Tag saya adalah kesalahannya. Beri saya hak jawab. Saya tak reaksi emosi. Saya buat komentar hati-hati.
Saya beri lebih 600 juta rupiah dukungan terdokumentasi dalam 10 tahun. Saya berhenti saat temukan uang dana penggelapan pajak dan trip Bali bukan kebutuhan. Semoga kalian sukses mulai baru. Lampirkan satu gambar, grafik transfer saya dari waktu ke waktu dengan tanggal dan jumlah. Klinis. Faktual. Menghancurkan. GoFundMe hilang dalam 48 jam. Ibu coba teror emosi berikutnya. Dia mulai pesan teman kuliah saya. Orang yang dia temukan lewat foto Facebook lama. Pesan adalah kelas master manipulasi. Saya khawatir Aira. Dia putus semua keluarga. Tak seperti dia. Apa dia baik-baik? Rina. Teman sekamar lama. Forward pesan langsung. Ibumu tebal sekali. Mau saya balas? Blok saja, saran saya. Jangan beri makan binatang. Tapi ibu sebarkan jaring luas. Segera saya terima SMS bingung dari kenalan kuliah. Mantan rekan kerja. Bahkan mantan pacar tahun kedua. Tiap dapat jawaban sama. Terima kasih hubungi. Saya baik. Untuk ketenanganmu. Saya sarankan blok nomor itu. Kebanyakan lakukan. Yang tak. Cepat belajar kenapa saat pesan ibu eskalasi dari prihatin ke minta uang bantu rekonek dengan Aira. Ledakan kepunahan capai klimaks. Saat manipulasi gagal. Mereka ke ancaman. Email dari alamat baru. Kamu pikir aman di apartemen mewah. Kamu pikir keamanan cukup. Keluarga tahu hal. Keluarga ingat. Jaga punggungmu. Putri. Tak bertanda. Tapi gaya tulis teriak Pak Budi. Campuran ancaman dan tata bahasa buruk yang saya tahan bertahun. Saya forward ke Sandra dan polisi. Cyber security ajari ambil semua ancaman serius. Bahkan yang tulis buruk. Detektif ambil pernyataan. Review dokumentasi. Buka file kasus. Ini salah satu kasus stalking terdokumentasi paling rapi yang pernah saya lihat, kata detektif Rahman balik map saya. Kamu buat kerja kami mudah. Saya punya bertahun persiapan, jawab saya. 2 minggu kemudian Pak Budi ditangkap di rumah kakaknya. Mabuk dan ganggu. Plus langgar perintah larangan yang saya dapat diam-diam bulan lalu. Dia kirim email ancaman dari komputer perpustakaan. Pikir anonim. Dia tak tahu perpustakaan punya kamera dan butuh KTP pakai komputer. Ibu telepon dari nomor yang belum saya blokir. Mungkin pinjam HP orang. Bagaimana kamu bisa tangkap ayahmu? Dia bukan ayah saya, jawab saya tenang. Dia orang yang aniaya saya. Curi dari saya. Ancam saya. Hukum tak peduli hubungannya dengan saya. Dia bisa masuk penjara. Itu biasa saat ancam orang dan langgar perintah larangan. Aira. Tolong. Saya mohon. Cabut tuduhan. Kami sudah kehilangan segalanya. Tidak. Ibu. Kalian yang kehilangan segalanya. Saya yang dapat kebebasan. Dan saya tak cabut apapun. Kamu benar-benar biarkan dia busuk di penjara. Saya biarkan sistem hukum tangani masalah hukum. Seperti saya biarkan DJP tangani penggelapan pajak. Seperti saya biarkan Dewan Lisensi tangani penipuan profesi. Tindakan bertemu konsekuensi.
Ibu menangis sekarang. Ishak jelek yang dulu akan gerakkan saya. Apa yang terjadi pada anak manis saya? Dia tumbuh besar, jawab saya. Dia belajar keluarga tak berarti biarkan orang sakiti kamu. Dia belajar lindungi diri sendiri karena tak ada yang lakukan. Saya lindungi kamu. Ibu lihat dia pukul saya dan bilang saya sensitif. Ibu curi uang saya dan sebut kewajiban. Ibu pilih dia tiap kali. Itu bukan lindung. Ibu. Itu komplisitas. Dia menggantung antara kami. Penuh 17 tahun kebenaran tak terucap. Dika benar, ibu akhirnya sembur. Kamu bukan keluarga. Kamu cuma sumpah egois yang pikir lebih baik dari semua. Tidak, saya koreksi. Suara tetap. Saya wanita yang tahu nilai diri. Dan nilai itu lebih dari jadi ATM ibu atau punching bag Pak Budi. Saya tutup dan blok nomor itu juga. Lalu saya duduk di apartemen sunyi dikelilingi dokumen hukum dan map bukti dan rasa damai. Bukan kepuasan. Bukan kemenangan. Hanya damai. HP bergetar pesan dari Pak Rahman. Masih untuk makan malam besok? Sarah buat lasagna terkenal. Tak mau lewat, jawab saya. Karena itu keluarga. Orang yang undang kamu masuk bukan dorong keluar. Orang yang rayakan suksesmu bukan coba curi. Orang yang lihat nilai kamu di luar dompet. Kerabat darah yang besarkan saya ajari persis apa keluarga bukan. Dan dengan begitu mereka bebaskan saya temukan apa keluarga sebenarnya. Pak Budi akan hadapi tuduhan. Ibu akan hadapi pilihan. Dika akan hadapi masa depan tanpa subsidi saya. Dan saya akan hadapi besok dikelilingi orang yang benar-benar sayang saya. Bukan uang saya. Bukan kegunaan saya. Tapi saya. Kertas di meja wakili tahun penderitaan diubah jadi kekuatan. Tapi hidup di luar kertas itu wakili sesuatu lebih baik. Kebebasan. Amarah Pak Budi selalu api liar. Destruktif tapi bisa diprediksi. Di balik jeruji. Ia jadi sesuatu lain, putus asa. Fokus. Dan bodoh. Telepon datang Selasa siang saat saya debu kode. Nama Sandra di layar. Pak Budi dapat jaminan, katanya langsung. Kakaknya yang bayar. Kamu harus hati-hati. Seberapa hati-hati? Dia ngamuk ajari kamu hormat saat dilepas. Detektif mau kamu pertimbangkan tinggal tempat lain beberapa hari. Saya pandang apartemen. Tempat suci. Bukti saya selamat dari mereka. Tidak. Saya tak lari lagi. Saya punya kamera. Satpam. Dan hak hukum bela diri. Kalau dia muncul, dialah yang harus khawatir. 2 hari kemudian dia buktikan saya benar. Saya pulang kerja lihat dia. Tak sembunyi. Tak halus. Pak Budi tak pernah belajar halus. Dia sandar di truk kakaknya depan gedung. Rokok di bibir. Mata kunci ke pintu masuk. Saya tak ragu. Keluarkan HP. Mulai rekam. Jalan lurus ke gedung. Nah dia, panggil dia. Buang rokok. Putri Aira. Terlalu baik untuk keluarganya. Saya terus jalan. HP stabil. Tak bilang apa. Dia dorong dari truk. Gerak potong saya.
Saya bicara denganmu. Dan saya rekam kamu langgar perintah larangan, kata saya tenang. Cukup keras untuk video. Kamu harus pergi. Wajahnya ungu. Kamu pikir pintar sekali? Kamu hancurkan segalanya. Tidak. Pak Budi. Kamu yang hancurkan segalanya dengan penggelapan pajak dan penganiayaan. Saya cuma berhenti manjakan. Dia maju. Saya bisa cium bau alkohol napasnya. Lihat putus asa liar di matanya. Ini saatnya. Dia mundur atau lakukan sesuatu bodoh besar. Dia pilih bodoh. Saya ayahmu, raung dia. Angkat tangan. 20 tahun lalu. Aira umur 8 akan ciut. Umur 16 akan terima pukulan. Tapi Aira umur 28. Saya habiskan dekade siap momen ini. Saya mundur mulus. HP tetap stabil. Tidak. Kamu pemabuk yang sebentar lagi tambah tuduhan penganiayaan. Dia ayun tetap. Ceroboh. Seperti pukulan orang yang hanya pernah pukul yang tak bisa balas. Saya hindar. Momentum bawa dia maju. Dia sempoyongan. Pegang meter parkir. Satpam sudah dalam perjalanan, kata saya. Anggu ke gedung di mana Tom? Satpam. Memang ditelepon. Begitu juga polisi. Kamu punya 2 menit pergi. Sialan, bentak dia. Tapi takut mulai masuk matanya. Predator sadar mangsanya sudah berevolusi. Setelah semua yang saya lakukan untukmu, apa yang kamu lakukan untuk saya? Pak Budi. Pukul saya. Curi dari saya. Buat saya rasa tak berharga di rumah sendiri. Saya jaga suara profesional. Tiap kata akan bukti. Satu-satunya yang pernah kamu beri adalah motivasi tak pernah jadi seperti kamu. Sirene mendekat. Kepalanya putar ke suara. Lalu balik ke saya. Ini belum selesai, katanya. Ya. Sudah. Saya turunkan HP sedikit. Tatap matanya. Kamu kembali ke penjara. Kamu kalah kasus ini. Dan saat keluar, kalau kamu dekati saya lagi, saya pakai tiap alat hukum buat pastikan kamu jauh selamanya. Mobil polisi belok pojok. Keberanian Pak Budi runtuh. Dia putar ke truk. Mungkin pikir bisa lari. Budi Santoso, panggil saya. 62 tahun. 170 cm. Rambut uban. Pakai jaket Persija. Saat ini langgar perintah larangan 24/2025. Petugas sudah keluar mobil sebelum Pak Budi buka pintu truk. Saya dengar dia teriak soal hak. Soal ini urusan keluarga. Soal saya pembohong sumpah yang hancurkan hidupnya. Saya serahkan HP ke petugas SARI yang tangani keluhan sebelumnya. Rekaman lengkap pertemuan. Dia coba aniaya di detik 247. Kamu baik? Tanya dia sambil borgol Pak Budi sementara pasangannya baca hak. Sempurna, jawab saya dan maksud itu. Saya siap momen ini 20 tahun. Saat mereka bawa Pak Budi pergi, saya lihat tirai jendela bergerak. Tetangga rekam di HP mereka. Bagus. Lebih bukti. Lebih saksi kebenaran siapa Budi Santoso sebenarnya. Kembali di apartemen.
Saya upload video ke 3 cloud beda. Email salinan ke Sandra dan Detektif Rahman. Dan buat teh. Tangan saya stabil sempurna. Tak gemetar. Tak air mata. Tak takut. Hanya kepuasan tenang rencana jalankan baik. HP bergetar. Ibu. Dari nomor pinjam lagi. Bagaimana bisa? Saya tak balas. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Sandra telepon 1 jam kemudian. Pak Budi didakwa percobaan penganiayaan. Langgar perintah larangan. Dan mabuk umum. Jaminannya dicabut. Kali ini dia tak keluar. Bagus. Jaksa mau tahu kamu mau bersaksi. Suara Sandra lembut. Kamu tangani itu sempurna. Kebanyakan orang beku di situasi itu. Saya beku sejak umur 8, jawab saya. Hari ini saya akhirnya keluar. Malam itu saya pesan taco Thai favorit dan makan sambil review video. Lihat seperti breach keamanan. Analisis pola. Identifikasi kelemahan. Rencana counter. Pak Budi tunjuk kartu. Intimidasi fisik hanya yang tersisa. Dan saya netralisir dengan persiapan dan teknologi. Ibu akan coba manipulasi emosi berikut. Tapi saya sudah berarmor. Dika mungkin coba penipuan finansial lagi. Tapi pertahanan saya tak tembus. Mereka kehabisan senjata. Saya kumpul semua dan ubah jadi perisai. Pesan dari Pak Rahman. Dengar soal hari ini. Kamu baik. Lebih dari baik. Mau kopi besok dan saya cerita. Tentukan waktu. Bangga padamu. Nak. Nak. Pak Rahman panggil begitu sejak saya junior developer. Tapi penuh sayang. Lindung. Segala yang ejekan Pak Budi tak pernah. Perbedaan keluarga pilihan dan kerabat darah telanjang dalam satu kata. Saya buka folder bukti dan tambah video hari ini ke koleksi. Kasus lawan Pak Budi Besi sekarang. Bukti video. Pelanggaran berulang. Saksi. Dia tangani sendiri vonisnya. Saat label file. Saya pikir Aira umur 16 berdiri di dapur dengan pipi merah dan tangan kosong. Janji suatu hari bebas. Kita berhasil, bisik saya padanya. Kita akhirnya bebas. Besok bawa tantangan baru. Ibu akan eskalasi. Dika akan jatuh. Keluarga besar pilih pihak. Gosip desa kecil jalan cepat. Tapi malam ini saya duduk di rumah yang tak pernah mereka masuki lagi. Hidup yang tak pernah mereka kendali lagi. Pak Budi pikir hari ini ajari saya pelajaran. Dia ajar. Tapi bukan yang dia maksud. Dia ajari preman hanya punya kuasa saat kamu takut. Dan saya tak takut lagi. Saya bebas. Babak akhir mulai dengan isak. Bukan ledakan. Pesan dari HP pinjam ibu terbaru. Dika di rumah sakit. Overdosis. Tolong. Saya tatap pesan lama. Aira lama sudah di mobil. Balap selamatkan hari dengan buku cek dan rasa bersalah salah tempat. Tapi versi itu mati antara 3 juta rupiah dicuri dan penangkapan Pak Budi. Sebaliknya saya forward ke Sandra dengan catatan. Catat ini. Mereka eskalasi. 3 hari lewat. Pesan berlipat.
Dia minta kamu. Tagihan numpuk. Kamu tak peduli sama sekali. Adikmu bisa mati. Adik. Mereka hanya ingat kata itu saat butuh sesuatu. Akhirnya saya balas. Rumah sakit mana? Ibu kirim info langsung. Mungkin pikir menang. Saya telepon rumah sakit langsung. Bicara bagian tagihan. Saya telepon soal rekening Dika Santoso. Saya mau jelas, saya tak bertanggung jawab tagihannya. Kami terpisah dan saya tak setuju beban apapun. Catat di filenya. Tentu. Bak. Kami catat. Bak akan kunjungi? Tidak. Malam itu ibu muncul langsung. Saya lihat di feed keamanan. Lebih tua. Lebih uban. Lebih kecil entah bagaimana. Dia kurus. Baju longgar. Sesaat sesuatu berkedip di dada saya. Lalu saya ingat dia lihat Pak Budi pukul saya. Bilang saya sensitif. Saya tak buka pintu. Dia berdiri 1 jam. Sesekali tekan interkom. Satpam Tom punya instruksi. Akhirnya dia menyerah. Tapi sebelumnya selip amplop di bawah pintu utama gedung. Saya ambil nanti. Pakai sarung tangan. Paranoid mungkin. Tapi Pak Budi ajari keluarga bisa bahaya cara tak terduga. Di dalam foto kami sebelum Pak Budi. Saya mungkin 6. Senyum gigi ompong ke kamera sementara ibu peluk saya. Kami kelihatan bahagia. Kelihatan keluarga sungguhan. Di bawah foto. Tulisan tangan ibu. Ingat saat hanya kita berdua sebelum saya rusak segalanya? Maaf. Sayang. Maaf sekali. Tolong kembali. Saya foto surat dan foto. Tambah ke file bukti. Lalu hancurkan keduanya. Manipulasi datang banyak bentuk. Dan nostalgia cuma senjata lain di arsenal mereka. Dika selamat. Tentu saja. Dika selalu selamat. Di bantal pengorbanan orang lain. Tapi sesuatu bergeser di pesan ibu. Tuntutan uang ganti dengan putus asa sungguhan. Pak Budi masuk penjara. 2-5 tahun. Dika direhab. Perintah pengadilan. Saya sendirian. Yang terakhir duduk beda. Sendirian. Dia pilih mereka daripada saya 20 tahun. Dan sekarang mereka pergi. Pak Budi ke penjara. Dika kerehab. Dan ibu ke konsekuensi pilihannya. Saya ketemu Sandra review opsi. Kamu bisa dapat perintah larangan permanen lawan semua mereka, katanya. Dokumentasimu cukup luas. Soal klaim finansial? Mereka bisa tuntut saya dukung. Tidak dengan yang kita dokumentasikan. Tiap transfer tercatat hadiah. Percobaan penipuan tercatat. Vonis Pak Budi juga bantu. Kamu terlindung. Terlindung. Tapi apakah saya bebas? Jawaban datang 2 minggu kemudian. Ibu kirim pesan final lewat sepupu. Saya pindah ke rumah kakak saya di Bali. Saya tak ganggu kamu lagi. Saya cuma mau kamu tahu. Saya akhirnya paham. Apa yang saya biarkan dia lakukan padamu? Apa yang saya lakukan padamu? Tak benar. Saya pilih salah tiap kali. Maaf. Bahagia.
Sayang. Lebih bahagia dari yang pernah saya izinkan. Saya baca 3 kali. Tunggu tambahan. Manipulasi. Bujukan rasa bersalah. Tapi tak ada. Hanya selamat tinggal dan pengakuan 20 tahun terlambat. Malam itu saya lakukan sesuatu yang tak saya lakukan bertahun. Saya keluarkan album foto lama yang saya simpan dari masa kecil. Foto ayah kandung sebelum kecelakaan. Foto ibu saat senyum penuh. Bukan hanya mulut. Foto gadis kecil yang belum tahu cinta bisa datang dengan tagihan. Saya biarkan saya berduka. Bukan untuk mereka, mereka buat pilihan. Tapi untuk keluarga yang bisa kita jadi kalau ibu pilih beda hari di kantor catatan sipil saat nikah Pak Budi. Kalau dia pilih anaknya daripada putus asa butuh pasangan. Kalau dia lihat memar saya sebagai peringatan bukan gangguan. Tapi duka. Saya belajar. Bisa hidup bareng kebebasan. Pagi berikutnya saya tulis 1 cek terakhir. Bukan untuk mereka. Ke panti asuhan kekerasan dalam rumah tangga tempat saya relawan saat kuliah. Baris memo, demi semua anak perempuan yang ibunya tak lindungi. 33 juta rupiah. Jumlah persis yang mereka curi dari saya umur 16. Tapi kali ini benar-benar bantu orang yang butuh. Saya kirim cek lalu lakukan lagi. Saya kumpul semua map bukti. Semua dokumentasi. Semua bukti kejahatan dan kekejaman mereka. Dan saya simpan di unit penyimpanan. Tak hancur. Saya tak bodoh. Tapi arsip. Masa lalu. Catatan sejarah bukan senjata aktif. Karena saya menang. Bukan dengan hancurkan mereka, mereka hancurkan diri sendiri, tapi dengan selamat dari mereka. Tumbuh meski mereka. Jadi segala yang mereka bilang saya tak bisa. HP berdering. Pak Rahman. Hei nak. Sarah mau tahu kamu bebas makan malam minggu. Si kembar tanya kapan Tante Aira datang. Tak mau lewat, kata saya. Senyum suara anak yang panggil saya Tante. Bukan karena darah. Tapi karena cinta. Bagus. Oh. Bawa kue coklat yang kamu buat terakhir. David bicara itu berminggu. Deal. Ini keluarga. Undangan diberi bebas. Penghargaan diungkap jujur. Cinta tanpa tagihan atau syarat. Ibu minta saya bahagia. Itu satu-satunya permintaan dari mereka yang pernah saya penuhi. Bukan untuk dia. Tapi untuk gadis 8 tahun yang berdiri di kantor catatan sipil dan lihat ibunya pilih salah. Gadis kecil itu pantas lebih baik. Dan akhirnya, mustahil. Indah. Dia dapat. Bukan dari mereka. Meski mereka. Tapi dia dapat. Saya pandang apartemen sekali lagi sebelum keluar belanja bahan kue minggu. Ijazah di dinding. Tanaman tumbuh di jendela. Hidup lengkap dan utuh dan sepenuhnya milik saya. Di suatu tempat di Bali. Ibu mulai lagi. Di penjara. Pak Budi hadapi konsekuensi. Direhab. Dika mungkin akhirnya tumbuh. Dan di sini di Jakarta. Saya bebas. Cek terakhir sudah ditulis. Kata terakhir sudah diucap. Ikatan terakhir sudah putus. Saya ambil tas. Cek pintu terkunci.
Kebiasaan lama susah mati. Dan melangkah ke hidup saya. Hidup di mana keluarga berarti cinta, bukan kewajiban. Di mana bantuan datang tanpa manipulasi. Di mana sukses dirayakan, bukan dicuri. Di mana mimpi gadis 6 tahun gigi ompong akhirnya melawan segala rintangan jadi nyata. Kwitansi sudah diarsip. Bukti sudah disimpan. Kasus sudah tutup. Dan Aira Santoso, penyintas, pemenang. Dan akhirnya bebas pergi belanja bahan kue coklat. Bersenandung pelan. Beberapa cerita berakhir rekonsiliasi. Beberapa berakhir balas dendam. Cerita saya berakhir sesuatu lebih baik, acuh pada mereka. Dan sukacita di apa yang saya bangun dari abu mereka. Mereka tulis cek rasa sakit saat saya 16. Butuh 12 tahun. Tapi saya akhirnya cairkan untuk kebebasan. Investasi terbaik yang pernah saya buat. Rumah berdiri persis yang saya ingat. Cat kuning pudar jadi krem. Shooters hitam sama yang ayah pasang saat saya 5. Pohon mapel depan sudah besar. Cabangnya sekarang naungi seluruh halaman tempat saya dulu main, sementara ayah kandung awasi dari teras. Rumah masa kecil saya, yang ibu jual setelah nikah Pak Budi. Pakai uang untuk usaha Pak Budi yang tak pernah jalan. Sekarang dijual lagi 20 tahun kemudian dan saya berdiri di luar dengan kunci agen properti di tangan. Ambil waktu, agen bilang. Saya tunggu di mobil. Saya dorong pintu depan dan masuk masa lalu. Lantai kayu masih berderit tempat sama. Jendela dapur masih pandang halaman belakang tempat ayah dorong saya di ayunan ban. Bahkan tanda pensil di kusen pintu tetap, tinggi saya lacak sampai umur 7 saat segalanya berhenti. Saya beli. Tawaran tunai. Tak ada syarat. Tutup 2 minggu lagi. Bukan karena nostalgia. Tapi karena sesuatu lain. Penyelesaian. Mungkin. Atau bukti kamu bisa pulang lagi. Hanya dengan syaratmu sendiri. HP bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Tapi saya kenal kode area Bali. Aira. Ini ibu. Saya tahu saya janji tak hubungi. Tapi saya dengar soal rumah. Bu Patterson masih tinggal sebelah. Dia bilang. Saya cuma mau bilang saya senang ayahmu akan bahagia. Saya tatap pesan. Tunggu tambahan. Tuntutan. Manipulasi. Tapi tak ada. Lalu lagi. Saya sekarang terapi sungguhan. Belajar soal manjakan dan ketergantungan. Terapis bilang tulis maaf ke orang yang kita sakiti bagian pemulihan. Tapi kirim tak selalu baik. Jadi saya tak kirim surat yang saya tulis. Saya cuma mau kamu tahu ada. Semoga sehat. Saya tak balas. Tak ada yang perlu dikatakan yang belum lewat tahun sunyi. 3 bulan setelah tutup. Rumah berubah. Bukan kembali ke dulu, saya tak tertarik hidup di masa lalu, tapi jadi sesuatu baru. Kantor saya di tempat meja biliar Pak Budi dulu. Perpustakaan di tempat setup game Dika berantakan kamar kerajinan ibu. Dapur chef di tempat makan malam keluarga jadi medan perang. Pak Rahman dan Sarah bawa si kembar untuk acara rumah baru. Rina terbang dari Surabaya. Tim dari SecureTech datang dengan keluarga.
Rumah penuh tawa. Langkah anak di lantai berderit sama. Bau makanan enak dibuat dengan cinta, bukan kewajiban. Tempat ini luar biasa. Katarina kagum rak buku built-in yang saya pasang. Tapi tak aneh kembali. Tidak, jawab saya jujur. Bukan rumah sama. Dinding sama mungkin. Tapi hidup di dalamnya benar-benar beda. Malam itu, setelah semua pergi, saya di halaman belakang dengan segelas anggur. Ayunan ban sudah lama hilang. Tapi saya pasang bangku di tempat dulu gantung. HP berdering. ID penelepon tunjuk nama fasilitas. Penjara tempat Pak Budi jalani hukuman. Saya biarkan ke voicemail. Tapi rasa ingin tahu buat saya dengar. Ini panggilan prabayar dari narapidana di Lapas Jakarta. Terima biaya. Saya hapus tanpa dengar lebih. Pak Budi tak punya yang perlu saya dengar. 1 tahun lewat. Rumah jadi rumah cara yang tak pernah saat masa kecil. Saya host makan malam hari raya untuk keluarga pilihan. Ubah basement yang Pak Budi klaim jadi workshop tempat saya ajar cyber security ke anak muda berisiko. Anak yang ingatkan saya pada diri sendiri cari jalan keluar. Salah satu. Maria. Tinggal setelah kelas suatu malam. Bu Aira, katanya ragu. Pacar ibuku ambil uang kerja saya. Bilang keluarga bagi semua. Saya pandang gadis 16 dengan postur defensif dan mata lelah dan lihat diri sendiri tercermin. Biar saya cerita soal keluarga, kata saya duduk di depannya. Keluarga sungguhan tak ambil. Mereka beri. Mereka lindungi. Mereka rayakan suksesmu bukan curi. Tapi dia bilang, saya tahu dia bilang. Seseorang bilang ke saya juga. Dulu ambil 3 juta rupiah yang saya hasilkan umur 16. Mau tahu di mana saya sekarang? Saya cerita kisah saya. Tak semua. Dia tak butuh beban tiap detail. Tapi cukup. Cukup buat bahunya tegak. Cukup lihat harapan nyala di matanya. Kamu benar-benar putus mereka. Semua. Ya. Dan saya bangun ini. Saya isyarat workshop. Rumah. Hidup. Bukan meski mereka. Bukan meski mereka. Tapi untuk saya. Maria pulang malam itu dengan sumber bantuan hukum. Info emansipasi. Dan nomor langsung saya. Untuk darurat, kata saya. Darurat sungguhan. Dia pakai 2 kali. Sekali saat pacar ibu coba kosongkan rekeningnya. Sekali saat dia diterima UI dengan beasiswa penuh dan butuh orang rayakan. Saya ke wisudanya. Duduk di audiens tempat ibu saya seharusnya duduk untuk saya. Sorak lebih keras dari semua saat dia jalan panggung. Dika hubungi sekali lewat Facebook. Bersih 2 tahun. Kerja konstruksi. Mau perbaiki hubungan bagian pemulihan. Dia bilang. Saya baca pesan. Catat tak ada tuntutan uang. Dan balas. Senang kamu lebih baik. Semoga sukses terus. Tolong jangan hubungi lagi. Dia tak. Ibu kirim kartu ulang tahun saya ke-31. Tak ada alamat balik. Tapi saya kenal tulisan tangannya. Di dalam hanya 1 baris. Ayahmu akan sangat bangga. Mungkin. Tapi lebih penting.
Saya bangga pada hidup yang saya bangun. Keluarga yang saya pilih. Gadis yang tolak biarkan mereka hancurkan. 3 juta rupiah yang mereka curi akhirnya lebih berharga dari uang. Itu harga pelajaran yang selamatkan hidup saya. Saat orang tunjuk siapa mereka. Percaya. Mereka tunjuk mereka hargai uang daripada kesejahteraan saya. Dika daripada keadilan. Pak Budi daripada lindung. Kenyamanan mereka daripada keselamatan saya. Dan saat tunjuk itu, mereka bebaskan saya temukan orang yang hargai hal beda. Cinta daripada transaksi. Dukungan daripada sabotase. Tumbuh daripada kontrol. Saya berdiri di rumah ayah kandung. Rumah saya sekarang. Dan pandang dinding foto. Bukan tersembunyi di album lagi. Tapi dipajang bangga. Foto si kembar Pak Rahman dan Sarah panggil saya Tante Aira. Rina dan saya di pernikahannya. Tim SecureTech setelah dapat klien besar. Maria di wisudanya. Dan ya, satu foto dari dulu. Gadis 6 tahun gigi ompong dengan ibunya. Bukan disembunyikan atau dihancurkan. Tapi ditempatkan dalam konteks. Dia bagian cerita saya. Tapi bukan seluruh cerita saya. Cek terakhir yang saya tulis bukan cek sungguhan. Itu dana beasiswa di Universitas Indonesia untuk mahasiswa kabur dari penganiayaan finansial keluarga. Beasiswa penuh. Seperti milik saya dulu. Nama beasiswa, Dana Phoenix. Untuk bangkit dari abu. Penerima pertama anak laki-laki yang ibu tirinya habiskan tabungan kuliahnya. Kedua. Gadis yang orang tuanya jual mobilnya bayar jaminan kakak. Tiap satu penyintas. Tiap satu bukti siklus bisa diputus. Mereka kirim surat terima kasih. Kadang saya simpan di map beri label simpel, sepadan, karena itulah harga kebebasan, 3 juta rupiah umur 16. 600 juta rupiah lebih 10 tahun. Dan tiap ons keberanian yang saya kumpul. Tapi yang saya beli dengan rasa sakit itu tak ternilai, hidup autentik. Keluarga dipilih sadar. Dan masa depan sepenuhnya milik saya. Pak Budi masih di penjara. Dika masih berjuang. Ibu masih di Bali. Semoga sembuh. Dan saya di rumah. Bukan di rumah tempat saya belajar takut. Tapi di hidup tempat saya belajar cinta. Cinta sungguhan. Yang tak datang dengan kwitansi. Ayunan ban hilang. Tapi anak-anak masih main di halaman ini. Tanda pensil di kusen sudah dicat ulang. Tapi yang baru mulai, adik Maria yang saya bantu sekolah. Lingkar penuh. Tapi spiral naik bukan turun. Mereka tulis saya keluar dari cerita keluarga mereka dengan 2 kata, hanya keluarga. Jadi saya tulis cerita saya sendiri. Yang dimana keluarga berarti aman. Dimana cinta diberi bebas. Dimana upah 16 tahun yang dicuri jadi benih uang seumur hidup kebebasan. Yang dimana cek tak bonce. Cinta tak bayar. Dan gadis yang dulu berdiri tangan kosong di dapur ibunya sekarang berdiri bangga di rumah ayahnya. Tangan penuh segala yang mereka coba ambil dan jauh lebih yang tak pernah mereka bayangkan dia bisa punya. Cek terakhir sudah dicairkan. Kwitansi akhir sudah diarsip. Cerita selesai. Dan di suatu tempat seorang 16 tahun belajar mereka tak harus terima, keluarga jaga keluarga, saat keluarga hanya ambil.
Kadang balas dendam terbaik bukan balas dendam sama sekali. Itu bangun hidup begitu indah sampai ketidakhadiran mereka adalah hadiah. Bukan kehilangan. 2 kata usir saya. Hanya keluarga. 2 kata bebaskan saya. Cek cair. Dan saldo akhirnya penuh berkah. Selamanya di pihak saya.